warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Iris Agripina Zen dan rekan saya Bapak Satya Pratama ingin mewawancarai beberapa siswa perihal masalah-masalah krusial yang ada di sekolah. siswa dari kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 juga. Oke, sama-sama dari kelas 10. Mungkin langsung aja kali ya, aku bertanya nih pertanyaannya. Namanya siapa? Nama saya Davina. Davina, biasa dipanggil? Davina aja. Jurusan apa? Kita masih belum ada jurusan, masih kurikulum merdeka gitu, Kak. Oh, berarti untuk saat ini kelas 10 belum ada jurusan? Iya, belum ada. Masih belajar IPA IPS. Semua pelajaran. Semua pelajaran? kita pelajarin. Iya. Oh, gitu. Baru nanti di kelas 8, di kelas 10. Kelas 11. Sorry, kelas 11. Kelas 2-nya. Oh, gitu. Berarti Pilih mapel. Bukan penjurusan lagi, jadi bebas pilih mapel. Oh, berarti apapun yang pengen kalian pelajari dipilih gitu kan ya, Iya, sesuai yang dengan diminati. Oke, sesuai yang diminati. Oke. Yang ini sekarang namanya siapa? Abi. Abi, Masya Allah, ini uminya nih. Ya. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Nanti baper apa gimana? Iya. Aduh. Aduh. Oke, Abi kelas 10 juga, berarti sama ya? Iya, masih. Nggak ada penjurusan. Oke, mungkin dari kalian berdua pengennya kemana sih kira-kira? Kuliahnya. Lebih ke jurusan mungkin apa yang pengen kalian minati gitu nanti? Oh, pelajaran yang kita pilih gitu untuk kelas 11. Kalau saya pelajaran IPA full. Iya. Biologi, fisika kimia, terus satunya lagi ekonomi. Jadi kita milih 4 mapel. Oke, ekonomi. Kenapa pilih ekonomi? Soalnya kalau kan IPA-nya udah itu ya, udah aman semua. Nah, tinggal milih satu pelajaran IPS lagi apa tuh? Nah, yang paling memungkinkan untuk saya itu ya cuma ekonomi. Yang saya paling minati pelajaran IPS. Gitu sih, Kak. Mau bertanya, Kak? Iya, mau perihal tanya. Jurusan itu dipilih di kelas 11 ya? Nah, kira-kira kenapa sih ada yang diminati kayak IPA, kenapa alasannya? Atau mungkin udah diketahui nih mau kuliahnya nanti apa gitu, buat jenjang kedepannya itu kenapa alasannya? Untuk saya. Kalau saya kan niatnya mau masuk TNI ya. TNI itu kan mungkin harus IPA tahunya. Jadi saya milih mata pelajaran IPA. Sama satu lagi itu saya milih ekonomi. Siapa tahu kalau misalnya saya belum keterima di TNI, saya bisa bisnis gitu. Oh, bisa melanjutkan opsi yang lain berarti ya? Nyambi dulu lah. Kalau kamu gimana? Saya kuliahnya insya Allah pengen masuk FK. Amin. Atau enggak teknik kan, jadi butuh banget IPA-nya. Terus kalau ekonomi, ya untuk jaga-jaga sama kayak Abi, bisa jadi masuk ke bagian perekonomian. Ada opsi lainnya seperti yang tadi ya? Iya. Oke, ini kira-kira ada shock nggak kira-kira dari SMP ke SMA begitu? Biasa aja. Biasa aja. Berarti udah terbiasa ya. Kalau masalah pergaulannya gimana dari SMP ke SMA gitu? Ada gejolak apa kira-kira? Ya bedanya sih di temen-temennya aja. Soalnya ini kan lingkup kompleks. Iya. Dulu saya SMP-nya di luar lah, Pinang Ranti lebih kompleks. Jadi agak berasa gitu. Temennya kayak gimana? Kayak ada yang mami, ada yang manja itu gitu. Oh, kalau kamu sendiri ada gejolak apa masa dari SMP ke SMA gitu? Kayaknya nggak ada. Kalau misalnya pertemanan nggak ada. Tapi masalah kurikulum iya kaget banget. Kan awalnya kan waktu pendaftaran kan nggak ada pemberitahuan kalau kita tuh kurikulum merdeka. Jadinya pas masuk-masuk lah kita kurikulum merdeka, jadi kita pelajarin semuanya, itu lumayan shock. Iya gitu. Oke, berarti kalian itu modelnya sama kayak SMP kan? SMP berarti pelajarin semuanya berarti ya? Iya, Cuman ketika di SMA jadi nambah banyak gitu kan, nyebar ya IPA-nya. Ada kimia, fisika, biologi, terus IPS-nya ada sosiologi, geografi gitu ya? Makin detail. Jadi kalian tuh harus belajar semuanya. Ya mungkin dari situ kalian punya kesulitan tersendiri nggak? Dari diri pribadi gitu? Kayak di matkul tertentu, matkul tertentu gitu? Sebenarnya saya nggak bisa sih. Manusia tuh bisa kalau nggak malu. Asik. Tapi karena saya malas jadinya nggak bisa. Iya. Itu malas. Iya. Saya nggak minat milih pelajaran. Jadi kalau misalnya disuruh TNI, udah TNI. Kalau nggak mau IPA gua, IPS juga nggak mau. Jadi punya apa? Ya itu nggak belajar. Tapi kira-kira ada nggak guru yang enak sama yang kagak enak gitu? Ah, pasti ada. Pasti ada. Semua sekolah ada. Iya, kayak guru apa itu bisa? IPA udah. Gitu.
berarti emang semua guru ada enak ada nggak enak, tergantung dari menyikapinya saja. Iya, terus kan misalkan ada nih guru yang mungkin kelihatannya dari ngajarin aja tuh kayak kurang masuk ya di kitanya. Nah, cara kalian tersendiri gitu untuk belajar pelajaran itu gimana gitu? Kita nggak ngelihat gurunya gimana kan gara-gara gurunya nih, kita kan mungkin jadi kayak kurang paham ataupun gimana itu ya. Jadi cara kalian untuk menyikapi hal tersebut ya gimana gitu? Mengatasi sebenarnya? Ya untuk saya sih kerjain aja semua tugasnya. Kerjain. Kalau masalah dia ngeselin atau gimana ya urusan dia. Kalau saya sih ngikut aja pelajarannya biar ditambah nilainya. Ya soalnya kan kita Intinya kan nggak bikin masalah lah sama dia. Iya, soalnya kita kan juga belajar kan untuk diri kita sendiri, nilainya untuk masa depan kita. Ingat aja tujuan itu, jadi kayak masalah gurunya gimana-gimana itu faktor sendiri lah, beda. Jadi fokus aja untuk diri kita sendiri, jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Oke, mungkin dari orang tua ada yang ingin tambahin? Ya mungkin kira-kira ya tetap semangat aja ya buat adik-adik seperti ini. Semoga impiannya belajar jadi ABRI, jadi apa tadi? FK ya, dari Kedokteran ya? kedokteran, insya Allah terkabul semua. Amin amin ya rabbal alamin. Masih belum begitu tahu. Oke. Saran aku kan kalian baru kelas 10 ya. Nah, mau ke jenjang perkuliahan nih. Kalian emang udah tahu ya? Terus bagus banget juga tadi udah tahu pengen ke TNI, udah pengen udah pengen kedokteran gitu, udah tahu pengen kemana gitu, udah tahu di minat ini kemana gitu. Nah, mumpung masih kelas 10 gitu ya, dipelajarin gitu apa yang pengen kalian masuk ke sana tuh dipelajarin apa aja pelajarannya kayak gitu. Karena kalau misalkan udah kelas 12 ya udah telat banget gitu kan. Karena banyak ya anak zaman sekarang gitu sukanya tuh mungkin kelas 10 sama kelas 11 belum tahu nih gue mau kemana nih sebenarnya gitu kan ya. Baru kelas 12 kelimpungan gitu, ketika udah dapet SNMPTN kelimpungan nyari prodinya apa, mau jurusannya kemana kayak gitu. Itu bahkan menghambat kalian gitu. Kayak mungkin segitu aja dari kita ya. Berikutnya merupakan hasil wawancara dengan beberapa siswa SMA Negeri 67 Jakarta. Yang pertama dihasilkan ada beberapa siswa yang mengalami perkembangan dari SMP ke SMA dan mengalami culture shock akan perubahan yang dialami. Lalu yang kedua menghasilkan bahwa para siswa mengalami kesulitan di beberapa mata pelajaran yang disebabkan oleh guru yang tidak efektif dalam metode mengajar. Dan yang terakhir disimpulkan bahwa beberapa siswa mau atau ingin melakukan perubahan dan berusaha mencari solusi dalam kesulitannya di sekolah. Dari beberapa hasil yang sudah kita dapatkan, terdapat keterkaitan dengan salah satu teori perkembangan, yaitu teori humanistik. Secara garis besar, teori humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers adalah pengembangan potensi manusia untuk bertumbuh dan berkembang. Hal ini terciri pada siswa yang mengalami perubahan pergaulan dari SMP ke SMA, lalu siswa juga berusaha dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa siswa di SMA 67 Jakarta ini, disimpulkan bahwasanya perilaku siswa di SMA 67 Jakarta yang mengalami kesulitan di sekolah dan pembiasan pergaulan yang terjadi merupakan perkembangan manusia yang bertahap dan memperhatikan pandangan individu tentang dunia. Ini merupakan bagian dari teori humanistik yang dicetuskan oleh Carl Rogers. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan tolong dimaafkan segala kekurangannya, karena kelebihan itu hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.